Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Pujian, syukur, sembah kiranya tetap kita naikkan kepada Tuhan. Betapa tidak hari ini kasih-Nya selalu menjaga dan menopang kehidupan kita. Dan terkhusus kasih Tuhan yang selalu menuntun kita untuk bisa menikmati saat-saat berjumpa dengannya. Mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan malam ini, biarlah Tuhan kembali berbicara kepada kehidupan kita. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, topangan-Mu kepada kami hari ini. Terima kasih untuk hati yang selalu merindukan Engkau berbicara kepada kami. Dan seberapa kami yang tetap rindu setiap malam menikmati firman-Mu. Ubah hati kami, teguhkan kami untuk makin teguh berpengharapan kepadamu. Roh Kudus yang percaya mampukan kami untuk semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kembali menyapa kita melalui Injil Lukas pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 mengatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ibu Bapak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang telah berlalu menjadi sebuah tren di beberapa tempat, di beberapa gereja, di mana orang suka menikmati khotbah yang menggugah hati, khotbah yang menyentuh hati, khotbah yang membuat hati sungguh-sungguh hancur dan remuk. Dengan bangga orang mengatakan, "Aku baru saja mendengarkan khotbah yang paling menusuk hatiku." Dengan pesannya begitu membuat hatiku remuk. Fokus pada sesuatu yang membuat hati ini menjerit. Tentu hal ini baik, tetapi kiranya tidak berhenti pada hati yang remuk. Hati yang remuk mesti membawa perubahan. Dan karena itu, tema kita malam ini, perubahan menghasilkan pertobatan. Perubahan karena hati yang remuk dan hancur itu akan terlihat lewat buahnya, yaitu pertobatan. Perubahan ini tentulah membutuhkan proses. Rasa bersalah perlu di saat kita membaca firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, dan untuk menyatakan kesalahan. Rasa bersalah itu baik ketika ia mengarahkan hati kita kepada pertobatan. Hati yang sedih, hancur, yang kemudian membawa kita kepada sukacita pertobatan. Kita ingat seorang pemimpin muda yang kaya yang berjumpa dengan Yesus. Hatinya sempat remuk dan hancur, tetapi ia pergi dengan kecewa. Berbeda dengan Sakeus, juga seorang yang kaya, berjumpa dengan Yesus. Ia turun dari pohon dengan penuh sukacita. Sangat terlihat perbedaan. Hati yang hancur saat mendengarkan firman Tuhan, tetapi tanpa perobatan. Dan Sakeus, hatinya hancur, yang diikuti oleh pertobatan. Si pemimpin muda yang kaya itu merasa amat sedih, karena ia tidak siap untuk melepaskan diri dari hartanya. Sedangkan Sakeus melepaskan kebanggaannya dan hartanya untuk mengikuti Yesus dengan penuh sukacita. Inilah yang dikehendaki Kristus bagi kita. Inilah waktunya di mana kita harus menggantikan rasa bersalah dan kesedihan dengan sukacita dari Tuhan untuk bertobat. Tidak ada penyesalan yang tanpa dibuahi atau berbuah dengan pertobatan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu selalu datang mengingatkan kami, menunjukkan dosa-dosa kami dan kesalahan kami.
Dan hari ini mungkin ada dosa-dosa yang masih menjadi sesuatu hal yang sulit kami lepaskan. Tuhan, tolong kami agar penyesalan-penyesalan hati yang remuk itu dibuahkan atau berbuahkan pertobatan. Kami kiranya tidak berlama-lama dalam mengeraskan hati. Mungkin ada hal-hal yang segera kami harus tanggalkan sebagai bukti pertobatan kami. Di tempat kerja kami, biarlah dengan jujur kami mengakui kelemahan-kelemahan dan datang kepada Tuhan untuk dibaharui. Datang kepada Yesus menerima panggilan Yesus seperti Zakheus, diubahkan oleh Yesus Kristus firman yang hidup. Hari ini telah menjadi hari refleksi buat kita. Betapa tidak Yesus mengikuti setiap perjalanan kehidupan kita. Yesus mau kita segera berbalik kepadanya. Datanglah kepadanya selagi hari masih siang. Datanglah kepadanya selagi masih ada waktu. Terima kasih Bapa. Malam ini izinkan kami nikmati istirahat. Ada kami yang mungkin sulit memejamkan mata karena harus berada di samping orang-orang yang sakit. Kami sulit tertidur karena di pikiran kami ada sesuatu yang menjadi pergumulan hebat. Tapi izinkan kami Tuhan untuk tetap mengalami kekuatan dan pemulihan daripada-Mu. Kami tak pernah berhenti berdoa buat kami yang bergumul dalam usia lanjut. Kami bergumul membesarkan anak-anak dan cucu kami. Kami yang jauh dari sanak keluarga. Juga di tempat kerja kami berada. Di tengah-tengah bangsa negara ini yang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Juga masih dengan adanya COVID-19. Topang dan pelihara kami. Vaksinasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah telah menjadi salah satu cara untuk membuat kami tetap menikmati, merasakan lawatan Tuhan. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, tetap dengan rindu menanti berkat Tuhan, dan karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.